Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Majelis Ulama Indonesia MUI di pusaran toko garis keras bahayakan bagi NKRI. Ini adalah tema yang akan kami diskusikan dan saya langsung memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Sabara Nuruddin. Beliau adalah pengamat sosial politik Islam dari Universitas UIN Alauddin dan beliau merupakan aktivis dari HMI MPO. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam Pak Dir. Dan di sebelah kanan saya tidak asing lagi. Tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan dai kondang kita, Anang guru kita. Beliau adalah Ustadz Erwin Baharudin LC. Beliau adalah pengurus MUI Sulsel, Komisi Hukum dan HAM. Beliau juga merupakan pimpinan lembaga dakwah Nurain Institute dan Korps Mubalik DMI Sulsel. Nah, beliau berdua akan membedah persoalan yang saat ini lagi viral dalam 1 minggu terakhir ini terkait Majelis Ulama Indonesia. Sebab salah satu dari pengurus, bahkan ada beberapa pengurus dari MUI pusat disinyalir terlibat dalam terorisme dan saat ini telah diamankan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, tentu ini menjadi coreng bagi lembaga MUI. Saya langsung mendiskusikan. Saya mulai dari Pak Anan guru kita, Ustadz Erwin Baharudin. Seperti apa legalitas MUI itu sendiri? Kenapa bisa MUI ini menjadi sebuah lembaga superpower yang bisa dikatakan mengontrol seluruh lembaga-lembaga Islam, bahkan seluruh mubalik-mubalik ulama-ulama, bahkan dia mengontrol seluruh pergerakan umat Islam di Indonesia. Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya klarifikasi dulu. Saya tidak berbicara dalam kapasitas saya yang kebetulan periode ini diamanahi masuk dalam jajaran pengurus MUI Sulsel. Kalau saya lihat di SK, saya ada di Komisi Hukum dan HAM. Cocok aja. Tapi sekali lagi, apa yang akan saya sampaikan sebentar ini bukan dalam kapasitas sebagai pengurus MUI, ya, tapi sebagai pribadi. Jadi saya pikir, nah ini dulu yang harus kita pertegas ini. Majelis Ulama Indonesia ini dalam struktur ketatanegaraan kita posisinya ada di mana? Biar jelas. Publik perlu tahu ini. Publik perlu tahu supaya tidak ada kesalahpahaman di sini. Yang kedua, di MUI kan itu banyak komisi dan komisi yang paling urgent itu adalah komisi fatwa. Nah, di komisi fatwa inilah lahir beraneka ragam fatwa yang seolah-olah itu sifatnya mengikat dan itu seolah-olah menjadi satu menjadi pandangan resmi agama, perwakilan para ulama. Padahal sebenarnya kadang fatwa itu juga memenuhi pro kontra di masyarakat dan tentu di kalangan para ulama-ulama. Jadi ya ini pengantar dulu. Jadi saya pikir MUI perlu, saya pinjam istilahnya Pak Dokter Sabara, revitalisasi. Nanti biar Pak Dokter yang menjelaskan. Jadi dalam komposisi ketatanegaraan kita ini MUI belum jelas. Saya pikir itu dulu. Baik. Kita harus pembuka dari Anang guru kita Ustadz Erwin Baharudin, sahabat dan sobat IPSO. Saya langsung ke Pak Dokter Sabara. Pak Dokter, pertanyaan sama yang saya pertanyakan ke Anang guru kita. Apa sih legalitas dari MUI ini sendiri, atau seperti apa lembaga MUI ini? Kenapa bisa super power seperti itu, Pak Dokter? MUI itu sama ormas. Ya kalaupun
kalau mungkin bisa disebut juga seperti komite ya, kayak KNPI. KNPI itu kan komite yang menghimpun OKP-OKP. Semestinya MUI adalah komite majelis yang menghimpun ormas-ormas Islam. Jadi dia merepresentasikan seluruh ormas Islam, walaupun kenyataannya kan tidak, gitu ya. Nah, jadi MUI itu organisasi. Dia bukan lembaga, tidak masuk dalam bagian struktur negara. Jadi kesalahan fatal, kesalahan kaprah adalah ketika memosisikan MUI itu seolah-olah lembaga negara, sehingga fatwanya itu bersifat punya kekuatan, bersifat mengikat, bahkan menjadi legitimasi sebagian kelompok untuk melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis, destruktif, misalnya terhadap Ahmadiyah, ya. Kemudian waktu beberapa tahun yang lalu ketika ada fatwa tidak boleh menggunakan atribut non Muslim, dan fatwa itu ramai di menjelang Natal. Ya, sebagian kelompok yang memang ingin rusuh memanfaatkan itu untuk melakukan sweeping di mana-mana ya tentang atribut Natal. Jadi harus dikelirkan posisi MUI, posisinya adalah organisasi biasa, tidak lebih daripada NU Muhammadiyah, dan saya mau tekankan NU Muhammadiyah punya massa, MUI tidak punya massa. Oke. Baik, sahabat dan sobat IPSU, pembuka dari Dr. Sabarah Nuruddin memperkaya diskusi kita. Saya dalami bersama kedua narasumber kita, Anang Guru, Ustadz Erwin Baharudin. Model rekrutmen MUI sendiri seperti apa sih? Kok bisa MUI yang mendapatkan kepercayaan negara? Kan ini kan dia mendapatkan kepercayaan negara loh, dapat anggaran, tapi tiba-tiba publik dihebohkan dengan rekrutmen yang notabene adalah tokoh yang terlibat terorisme. Kalau boleh tahu seperti apa sih rekrutmen MUI ini? Kenapa bisa kecolongan seperti itu? Anan Guru. Ya, terima kasih Badir. Saya juga belum begitu pengalaman karena baru masuk ya. Baru dimasukkan dimasukkan. Urusan MUI Sulsel pada periode ini, pola rekrutmennya memang belum jelas, ya belum jelas. Apakah harus ada persyaratan? Ya, atau rekomendasi ormas, misalnya kayak KNPI kan iya, rekomendasi ormas, OKP. Atau ada misalnya pendidikan minimal S1 kah, iya, atau bagaimana? Betul. Itu belum jelas itu. Saya belum tahu, baru mau mencari tahu. Minimal lulusan pesantren ya, minimal lulusan pesantren. Minimal bisa baca kitab kuning lah, barangkali kira-kira begitu. Ya, kalau di pengurus MUI, utamanya di komisi fatwa itu. Jadi segala-galanya ini masih kabur. Ya, jadi saya baru mau mencari tahu ini. Ini juga saya lagi menunggu ini panggilan untuk rapat komisi, karena setelah pelantikan ini belum ada rapat komisi kami. Jadi belum ada yang jelas. Itulah kenapa tadi saya katakan di awal, ini MUI dulu yang harus dipertegas. Di mana posisinya? Ya, karena fatwa-fatwa MUI yang selama ini kita perhatikan itu memberi efek yang luar biasa. Kemarin kasus Pilkada DKI Pak Dokter kan, itu sangat luar biasa, mempolarisasi umat Islam. Seakan-akan fatwa yang keluar ini itulah pendapat final para ulama. Ada satu hal yang kemarin menarik itu, pada saat Pilkada DKI Jakarta, ada saksi ahli yang diminta dari Universitas Al-Azhar dari Mesir. Itu seorang doktor muda, pakar tafsir. Ya, murid dari Syekh Ali Jum'ah. Ya, murid dari mantan mufti dan Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah. Tapi sayangnya beliau ini dihadang. Sudah sampai di Jakarta. Sudah sampai di Jakarta oleh sekelompok orang yang memaksakan kehendak ini kemarin di Pilkada DKI untuk supaya beliau tidak masuk di pengadilan bersaksi sebagai saksi ahli. Kalau saya tidak salah awalnya Habib Quraish juga diminta, beliau menolak karena takut jangan sampai ada bentrok kepentingan, dipikir beliau mendukung pro Anies atau pro Ahok. Ya. Tapi beliau menulis buku loh, kita menjelaskan pandangan para ulama tentang surah Al-Maidah itu dan apa kata wali yang dimaksud di situ. Ya, jadi menurut hemat saya memang perlu revitalisasi sekali lagi, Pak Dokter. Bubarin ya itu urusan dibubarin atau tidak dibubarin, ya itu bukan dalam wilayah saya untuk memberi komentar itu, apalagi saya pengurus MUI. Ya, saya hanya mau berkata memang perlu revitalisasi. Memang perlu ada asesmen untuk masuk menjadi pengurus MUI. Iya. Misalnya kalau Pak Dir nanya saya, kalau misalnya saya ikut asesmen dan tidak lulus, ya nggak apa-apa. Iya. Memang belum layak kok. Ya, untuk dikatakan sebagai pengurus majelis ya. Majelis itu kan perkumpulan. Ada kata ulama lagi di situ. Jadi tempat berkumpulnya para ulama. Ulama itu orang-orang alim. Dalam bahasa Arab itu alim.
dan alim itu berbeda maknanya. Kalau kita berkata alim itu orang yang mengetahui, tapi alim itu sangat mengetahui. Al-alimul allama. Mungkin Baharudin. Nah, mestinya memang itu. Ya, jadi saya pikir saya tidak persoalkan di MUI itu banyak lintas disiplin karena memang semua dari sisi bahasa ya ulama itu kan orang yang berpengetahuan. Iya benar. Dia pakar ekonomi, dia pakar politik, dia pakar hukum, dia pakar pendidikan, Dan pakar hukum. pakar Bahkan pakar politik pun bisa. Iya sah saja karena kan asiasa ada kan fikih siasa. Ya, ada fikih siasa. Fikih siasa itu belajar kita belajar politik, pandang-pandang kaidah-kaidah politik, hukum politik Islam itu sah-sah saja. Tapi khusus di bidang fatwa itu misalnya di komisi fatwa itu memang betul-betul al-alimul allama yang disiplin ilmunya ilmu Islam. Mesti yang ada di situ. Bahkan satu lagi Fadir. Kemarin malah saya mengusulkan waktu Menteri Agama Pak Farul Rozi menyuarakan itu sertifikasi mubalik. Saya di antara yang setuju. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Jangan dipolitisasi sertifikasi. Jadi Kementerian Agama ya yang mengadakan sertifikasi itu sertifikatnya juga bolehlah keluar dari Kementerian Agama, tapi yang menyeleksi itu majelis ulama. Majelis ulama. Nah, mesti dibuatkan lagi satu komisi sertifikasi. Dan yang duduk di situ adalah ulama-ulama lintas mazhab, lintas disiplin, pakar tafsir, pakar hukum syariah, ya, ahli balaghah, ahli mantik, ahli sastra Arab, dan seterusnya. Mestinya itu. Jadi biar jelas yang disertifikasi karena jangan sampai yang tes ustaz-ustaz mubalik kita ini yang tidak tahu baca kitab kuning, yang dites yang bisa baca kitab kuning. Ini kan lucu. Kan lucu jadinya. Jadi saya pikir itu dulu deh. Iya, Harus diskusikan bagaimana MUI didudukkan pada tempat yang sebenarnya. Kalau saya Iya. MUI ini barangkali bisa mencontoh Darul Ifta yang ada di Kayu Di Al-Azhar. Lembaga Fatwa Al-Azhar. Baik. Saya langsung ke Pak Dr. Sabara, aktivis HMI MPO, akademisi dari UIN Alauddin. Tentu beliau punya kapasitas dalam memberikan masukan dan saran-saran kepada negara, pemerintah, dan juga kepada MUI itu sendiri. Seperti apa MUI harusnya, Pak Dokter? Emang pertanyaannya adalah apa signifikansi MUI dihadirkan? Nggak cukup Muhammadiyah, nggak cukup NU, nggak cukup Ormaska. Benar. Apa signifikansinya? Mestinya kan menjadi bridging ya. Kalaupun harus dihadirkan, dia menjadi semacam komite yang mempersatukan seluruh elemen-elemen umat Islam tanpa kecuali loh ya. Bukan sebaliknya, justru MUI menjadi produsen fatwa-fatwa yang mengakibatkan eksklusi atas kelompok umat Islam. Ya saya sebut saja misalnya LDII, Syiah, Ahmadiyah, dieksklusi oleh fatwa-fatwa MUI. Tidak cukup dieksklusi saja, bahkan dilakukan tindakan-tindakan persekusi. Nah, jadi perlu diperjelas dulu apa signifikansi MUI ini dihadirkan. Untuk apa? NU sudah punya Bahsaul Masail, Muhammadiyah punya majelis tahqiq. Untuk apa ada komisi fatwa? Ya kan? Muhammadiyah lengkap, ada majelis tablik, majelis kesehatan, majelis ekonomi, majelis pendidikan, majelis kumham. Di NU juga ada. Untuk apa signifikansi? Jadi pertanyaan saya kepada publik ya, apa pentingnya MUI dihadirkan? Jangan sampai hanya menghabiskan anggaran negara saja, atau hanya menjadi tempat proyek saja semata, atau menjadi alat politik. Karena memang MUI dihadirkan sebagai alat politik penguasa di zaman Orba, dan kemudian ketika Orba jatuh, memasuki reformasi, MUI diambil alih oleh sekelompok orang ya, yang menjadikan MUI itu sebagai alat legitimasi kepentingan ideologis kelompoknya, sehingga wajar produksi fatwa sesat dan menyesatkan label berbagai macam itu hadir untuk kepentingan ideologi kelompok tertentu. Person to person yang ada. Jadi perlu dilakukan kajian ulang. Apa signifikansi MUI ini dihadirkan? Kalau memang penting, apa signifikansinya? Kalau enggak ya bubarin aja. Nggak rugi juga kok negara ini. Masih ada NU dan Muhammadiyah sebagai yang besar. Kalau untuk ke negara sendiri, sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan negara? Apakah lebih memaksimalkan peran Kementerian Agama, Pak Dokter, atau menciptakan sebuah kementerian baru atau lembaga setingkat menteri yang memang mengontrol seluruh fatwa-fatwa atau apalagi konteks keagamaan, Pak Dokter? Negara ini kan bukan negara agama. Ya itu, kalau itu ini perlu kita garis bawah. Negara bukan negara agama, bukan negara sekuler. Posisi negara, meskipun ada Kementerian Agama, posisi Kementerian Agama tidak untuk menyatakan ini sah, ini tidak sah, ini sesat, ini tidak sesat, bukan itu.
Bukan konteks itu, tapi pemberian pelayanan. Pelayanan haji, pelayanan pendidikan agama, pelayanan pernikahan. Ya. Karena ada extraordinary untuk umat Islam, misalnya dalam hukum keluarga itu perlu dikhususkan, bikinkanlah pengadilan agama yang berada di bawah payung Mahkamah Agung. Jadi hanya pada pelayanan-pelayanan keagamaan, bukan untuk memberi judgement bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Nah, pelayanan yang juga salah satu yang sekarang dan itu ada undang-undangnya, produk halal. Kan selama ini nggak jelas. Auditnya kemana, dananya sekian triliun loh produk halal itu. Dan kapasitas yang memberikan fatwa itu. Ya, saya dapat informasi tapi perlu diverifikasi. Biaya bintang itu tahun 90-an. Satu labeling halalnya Rp25. Kali berapa kaleng biaya bintang yang beredar kan. Itu dananya kemana? Akhirnya ya dibuatlah badan di bawah tingkat eselon 1 di bawah Kementerian Agama. Badan Penjamin Produk Halal, kira-kira begitu namanya. Badan Penyedia Jaminan Produk Halal, BJPH gitu ya. Nah, yang jadi dananya jelas dan itu menjadi income negara daripada selama ini. Nah, jadi makanya saya bilang bahwa MUI selama ini alat politik dan alat project, dan paling strategisnya project itu loh, fatwa halal itu loh. Satu labeling halal itu jangan, lumayan lah. Dan selama ini negara tidak menikmati itu. Atau jangan sampai oknum negara yang memanfaatkan itu. Ya, bisa jadi. Ini kan bahaya ini. Kalau dia masuk ke negara kan susah bermain ya. Iya. Kalau dia berada di pihak ketiga kan lebih aman. Lebih ya. Kalau saya pertama kalaupun solusinya adalah revitalisasi MUI, yang tak kalah penting adalah audit. Di audit ya. Audit keuangan MUI selama ini kemana aja, sumber pendapatan dan pengeluaran uangnya kemana aja gitu, dapat uang dari mana dan keluarnya kemana. Itu yang perlu pertama kalau revitalisasi MUI ya, audit keuangan. Dan tentu saja kalau rekrutmen kan beliau sudah mengakui tidak jelas ya. masuk aja gitu, main masukkan aja nama ya, tanpa melakukan asesmen terkait nama-nama yang beliau gitu. Orang yang tepat. Orang yang tepat. Saya alimul alama. Baik sahabat dan sobat episode. Sangat luar biasa kedua narasumber kita dalam menganalisis dan menjelaskan tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Saya ke Anan Guru lagi, Ustadz Erwin Baharudin. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan bahwa sebaiknya mengikuti metode di Al-Azhar. Kalau boleh tahu, ini kan perlu publik juga tahu seperti apa metode yang sebaiknya atau bagaimana fungsi MUI diarahkan ke depan. Apalagi Anan Guru ini sudah punya kewajiban loh untuk memperbaiki MUI karena sudah ada dalam sistem. Tepat sekali. Seperti apa? Bisa nggak dijelaskan sehingga jangan-jangan negara pun tidak memiliki metode untuk mengarahkan MUI ini. Nah itu dia. Jadi begini Pak Dir, saya tadi membaca ini tulisan Prof. Ahmad M. Siwan, salah satu intelektual Orang tua kita yang sangat kita. Semoga beliau diberikan umur yang panjang Umur Prof. Siwan ya. Saya mohon izin sedikit mengutip tulisan beliau yang dikirim di beberapa grup ini, di grup Markas, BMI dan grup Kerukunan Keluarga Sulawesi Barat. Nah ini kamu punya istrinya. Ini judulnya ini saatnya MUI evaluasi diri. By Ahmad M. Siwan. Ada pertanyaan mengenai usulan pembubaran Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Saya jawab dengan tegas bahwa MUI sangat dibutuhkan untuk memberi pencerahan kepada umat. Paling tidak sampai saat ini tidak baik berpikir secara berlebihan seperti satire seorang tua bijak. Marahkan tikus, rengkiang dibakar. Hanya saja MUI sebagai sebuah hasil produk manusia pastilah memiliki kekurangan. Ya, dan itulah yang memerlukan evaluasi untuk disempurnakan. Setelah stigma kecurigaan dalam masyarakat menyusul, salah satu anggotanya ditangkap Densus 88. Nah ini ada yang menarik ini. Pola rekrutmen ini yang beliau memberi usulan. Ya. Karena itu rekrutmen sebagai pengurus MUI perlu dilengkapi persyaratannya. Selain syarat yang harus dimiliki sebagai pewaris Nabi, yaitu ada istilah beliau ini, staf, sidik, tablik, amanah dan fatanah. Nah, ini. Juga perlu persyaratan ideal lainnya, kekhususannya dalam menghadapi masyarakat plural yang rawan perbedaan. Maksudnya, MUI berperan aktif ya untuk memelihara persatuan umat dan bangsa. Persyaratan ideal itu yaitu satu, independensi. Ini dari Prof. Siwan ini, independensi. Yang kedua non sektarian. Yang ketiga inklusif dan keempat toleransi. Ini 4 poin ini yang menurut hemat saya patut untuk kita
diskusikan dan Iya. kita kaji lebih lanjut. Bisa didalami. Bisa Anang didalami Guru? dan kalau lebih perlu kita dorong ini ke DPR. Biar kawan-kawan di DPR yang punya domain untuk menggodok ini bisa bahkan kita bisa membentuk MUI yang betul-betul lembaga independen dalam struktur ketatanegaraan kita itu jelas. Sehingga fatwanya bisa mengikat. Dan merangkul perwakilan seluruh organisasi. Nah, inilah tadi. Ya, independen, non-sektarian, inklusif, toleran. Nah, kalau lembaga MUI seperti ini, seperti apa yang ditulis oleh Prof. Ahmad M. Sewang dalam pola perekrutan anggota-anggotanya, insya Allah saya pikir MUI ideal sekali. Jadi tadi dikatakan Pak Dokter, ini kan sudah ada NU dengan Basul Masailnya, sudah ada Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya. Iya, NU tentu Basul Masail berdasarkan kitab-kitab yang difahami oleh ulama-ulama NU, tentu bermadhab Syafi'i, An-Nahdiyah, Syafi'i yang ditafsir oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Teman-teman Muhammadiyah tentu dengan ya jelaskan arahnya. Kebetulan Pak Dokter juga ini kader Muhammadiyah. Tentu jauh lebih tahu. Ya saya pikir itu. Nah, saya pikir MUI yang ideal ini justru menjadi payung atau rumah besar. Ulama NU di dalam, ahli dari Muhammadiyah di dalam, dari kawan-kawan lintas ormas, lintas madhab. Betul. Kita dudukkan. Kalau perlu perwakilan Syiah, perwakilan Ahmadiyah, Iya. masukin di dalam. Iya, menurut saya sebagai sebuah organisasi yang memayungi seluruh organisasi Islam atau umat Islam, jangan tebang pilih loh. Syiah, Ahmadiyah, dia juga harus diberikan tempat. Seperti itu. Satu yang perlu saya tambahkan di sini bahwa MUI pusat tidak pernah ada fatwa penyiksaan Syiah. Termasuk MUI Sulawesi Selatan, MUI Jatim ya, Mas? MUI Jatim Jawa Timur. Jawa Timur ya. Nah, itu pun kalau mau dikaji ya ada sesuatu lah di balik itu. Tapi MUI pusat, MUI Sulsel bahkan pernah rapat dengan pendapat Allahyarham Guru Dr. Kiai Samsi Baco pernah langsung, semoga Allah merahmati beliau, itu sangat marah kepada salah satu oknum yang memasukkan tanda tangan beliau itu. Ya, jadi saya pikir ini juga yang jadi persoalan ini. Jadi seakan-akan MUI ini menjadi alat kelompok-kelompok intoleran ini untuk memukul kelompok-kelompok yang tidak disukainya, termasuk Syiah dalam hal ini. Artinya memang keberadaan MUI selama ini ya, Ustaz Habib, Pak Dokter, memang bisa dikatakan tidak memiliki landasan yang kuat ya. Bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Dokter ya. Kalau saya, apa pentingnya bagi negara sih itu, MUI? Sudah deh, pentingnya apa? Kalaupun dia harus menjadi struktur negara untuk apa? Negara bukan negara agama, sudah pengadilan agama, sudah kementerian agama. Apalagi yang kurang disediakan negara untuk pelayanan keagamaan, setidaknya pada umat Islam loh ya. Kan tinggal hukum pidana yang belum diakomodir dalam hukum kita, dan itu sah-sah saja sih. Kalau MUI dibubarkan, Pak Dokter, sebaiknya peran-perannya diambil oleh NU kah, Muhammadiyah kah, atau Kementerian Agama? Di Kementerian Agama kan ada Dirjen Bimas Islam yang memberikan pelayanan, tidak produksi fatwa loh ya, tidak memberi stempel sesat tidak sesat loh ya. Itu harus untuk jaminan produk halal sudah ada badan tersendiri setingkat eselon 1 di Kementerian Agama. Terus apalagi MUI penting untuk apa? Selama ini kan kemudian jadi liar, tiba-tiba muncullah relawan pengawal fatwa majelis. Iya kan, fatwa kok dikawal? Fatwa itu adalah opini, pendapat, bisa diikuti bisa tidak, dia tidak bersifat mengikat. Nah, jadi kalaupun masih mau tetap dihadakan ini kajiannya dulu, apa signifikansinya bagi negara, apa pentingnya sih dievaluasi. Kalaupun mau dievaluasi, kemudian direvitalisasi. Yang paling utama sekali lagi saya tekankan audit dong. Kesimpulan ilmiahnya, Pak Dokter, terkait MUI ini, ya tentu ini bersifat masukan. Kalau saya sih negara tidak butuh MUI. Umat Islam tidak butuh MUI. Tapi kalau bagi teman-teman yang masih bahasa MUI, negara dan umat ini masih membutuhkan MUI, yuk silakan berikan kajian akademiknya. Apa signifikansinya MUI ini tetap dihadirkan? Nggak cukup ke NU, nggak cukup ke Muhammadiyah. MUI itu nggak punya masa, tapi dimanfaatkan sedemikian rupa, melahirkan banyak laskar yang kala-kala kokamnya Muhammadiyah dan bansurnya NU. Tiba-tiba lakukan sweeping di mall, tiba-tiba menyerang markasnya Ahmadiyah. Ini apa gitu? Dan MUI kan selama ini juga nggak pernah tegas. Pernah nggak MUI memfatwakan Hizbut Tahrir? Nggak ada.
Iya. Kalaupun MUI tetap diadakan, sekarang ini pengaruh utamaan program itu moderasi beragama. Itu menjadi frame-nya. Ada 4 indikator moderasi beragama. Dan itu menjadi standar ya, untuk orang yang masuk MUI. Apa itu? Komitmen kebangsaannya itu jelas. Yang kedua, toleransi pasti. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal. Jadi konteks kenegaraan, konteks pluralitas dan konteks kebudayaan itu harus diakomodir oleh MUI. MUI tidak bisa berlepas tangan misalnya ketika ada sekelompok orang yang menamakan diri pengawal fatwa. MUI tidak bisa berlepas tangan begitu saja. Bahwa oke, betul itu orang yang memanfaatkan fatwa MUI, tapi kan secara tidak langsung asbabnya dari MUI gitu ya. MUI nggak bisa lepas tangan begitu saja ketika orang yang mengatasnamakan relawan pengawal fatwa MUI ini bikin kacau. Selama ini kenapa yang telah dilakukan MUI untuk ekses dari fatwanya? Misalnya ada orang meninggal dari Ahmadiyah karena diserang, kekacauan di mana-mana, beberapa kali kekacauan ya, ketika fatwa tentang tidak boleh mengenakan atribut non muslim. Belum lagi fatwa yang bagi saya juga meskipun masuk politika aja benar nggak MUI memfatwakan itu, misalnya pengharapan ucapan selamat Natal. Iya. Ekses fatwa-fatwa itu menjadi sangat liar dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu demi kepentingan ya ideologis dia atau demi kepentingan tertentu lah bagi kelompok dia. Oke. Baik, sahabat dan sobat Ibiso, luar biasa tadi masukan dari Pak Dr. Sabara Nuruddin, aktivis HMI MPO, akademisi UIN Alauddin, dan beliau juga adalah peneliti Litbang Agama Makassar. Terakhir untuk kedua narasumber, saya ke Anang Guru dulu. Anang Guru kita. Musik saya nih. Ya. Berat. Nanti banyak Anang Guru yang nonton ini sebenarnya. Nah ini kalau kita lihat MUI dalam kondisi saat ini, kalaupun misalnya tidak dibubarkan, apakah memang negara harus dipertegas untuk segera mengambil sikap ya terkait MUI ini sendiri? Menurut kita, apakah memang itu harus dilakukan oleh negara, ataukah ya bisa dikatakan melibatkan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah dalam bagaimana mencari jalan keluar terhadap MUI sendiri? Kalau Pak Dokter tadi ya sudah mempertanyakan apa sih urgennya dan apa sih signifikasinya kehadiranmu itu sendiri. Kalau Anang Guru sendiri melihat seperti apa? Saya tunggu naskah akademiknya sekali yang tadi biar saya bisa bawa ke teman-teman pengurus MUI untuk kita usulkan ke Jakarta. Betul. Jadi saya pikir begini, itulah tadi MUI harus diperjelas dulu jenis kelaminnya gitu. Dan dia tidak boleh berjenis kelamin. Bahaya kalau punya jenis Harus kelamin. diperjelas ya MUI. Posisinya di mana dalam struktur kewarganegaraan kita biar jelas. Ya, kalau saya MUI harus perlu penguatan. Kalau perlu teman-teman DPR mendorong rancangan apa kayak undang-undang itu ya, orang DPR yang ngerti lah ya, yang tahu itu, untuk menjadikan MUI ini sebagai, saya ini selalu memimpikan MUI itu semacam apa ya di Al-Azhar Darul Ifta itu, kemudian semacam lembaga fatwa resmi negara yang independen ya. Kalau di Iran ada kayak lembaga rahbar ya, begitu barangkali Pak Dokter ya, atau beda ya kira-kira. Ya tidak juga sih, karena Beda ya. Beda ya. Taruhlah ya seperti fatwa, lembaga fatwa di Al-Azhar itu, atau mufti ya, semacam lembaga yang diketuai oleh mufti dan ada perangkat-perangkatnya. Idealnya itu. Tapi itu tadi syaratnya pengurus-pengurus MUI itu pola rekrutmennya ya pertama dia independen. Ya sekalipun dia perwakilan ormas, tapi setelah di dalam dia tidak lagi membawa NU-nya. Iya. Dia Dia murni majelis ulama murni yang independen. dan betul-betul bicara khusus di komisi fatwa misalnya, pada saat memutuskan sesuatu yang menjadi fatwa itu mesti jelas pertanggungjawaban ilmiahnya, mesti digodok betul-betul. Ya harus ada pakar tafsirnya di situ, ada pakar fikihnya di situ, dan seterusnya. Itu MUI yang saya impikan. Ya. Semoga daerahnya Anang Guru ini MUI bisa diarahkan ke sana. Itu yang saya impikan. MUI betul-betul menjadi pengayom umat, tempat orang-orang mustadafin berlindung,
tempat teman-teman minoritas misalnya Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia ini pada saat Bisa hidup tenang. digeruduk, diserang oleh Minimal dia tidak ada di dalam, tapi dia bisa hidup tenang dengan Iya. kehadiran MUI dia bisa sebagai pelindung ya. Ya digeruduk dia kan karena fatwa MUI atau yang diklaim sebagai fatwa MUI. Yang diklaim ya. Dan MUI tidak pernah mengklarifikasi itu. Nah, satu tadi lagi itu Pak Dokter, bahwa MUI tidak pernah ada fatwa secara resmi untuk pengharaman Selamat Natal. Nah, saya ingat di masa Buya Benar, Hamka, waktu beliau ketua MUI waktu itu, beliau tidak pernah ada pengharaman. Yang beliau larang ikut misa. Ya kan? Iya. Ya, itu sejarah itu. Bahkan dalam buku biografi beliau yang ditulis oleh putra Allahyarham Rusdi Hamka. Buya Hamka, Pak Rusdi Hamka, beliau bercerita dalam biografi itu bahwa ayahnya setiap hari Natal menyuruh anak-anaknya untuk mengirim kue, mengucapkan selamat Natal kepada tetangga-tetangga yang beragama Kristen. Dan ada adiknya Buya Hamka itu pendeta. Ya, Abdul Wadud Karimah itu yang jarang terekspos itu. Jadi sekali lagi, Iya. secara resmi MUI tidak pernah mengharamkan pengucapan Selamat Natal. Tetapi oknum-oknum pengurus MUI memang ada yang mengharamkan Problemnya pengucapan begini, Selamat Pak. Natal. Iya. Memang MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa Selamat Natal, mengeluarkan fatwa kesesatan Syiah memang. Tapi tahun 97 misalnya MUI mengadakan di Istiqlal loh, seminar tentang mengapa kita menolak Syiah. Ya kan? Oke. Kemudian buku-buku beredar, beberapa buku beredar mengatasnamakan MUI. Tapi MUI nggak pernah klarifikasi. Soalnya MUI berlepas tangan gitu. Memang nggak ada fatwa, tapi itu buku yang berstempelkan MUI mengatasnamakan MUI, tapi MUI juga nggak pernah mengklarifikasi bahwa itu hanya mencatut misalnya. Akhirnya kan buku itu efektif di lapangan. Tapi kenapa oknum-oknum MUI ini begitu ketakutan terhadap kehadiran Syiah dan Ahmadiyah, Pak Dokter? Sebagai karena peneliti misi ideologis mereka. bisa dijelaskan ke publik. Ya misi ideologis mereka yang memang tidak pernah ridho oleh terhadap keragaman dan kebudayaan. Sebenarnya dengan NU pun mereka nggak pernah ridho, tapi kan nggak bisa, itu terlalu besar. Iya. Jadi kalau saya mempertanyakan begini, bahwa tidak mengeluarkan fatwa saja hanya karena ada oknum-oknum di dalam yang mengatasnamakan MUI sudah kiri kanan petatang petenteng melahirkan buku macam-macam, membentuk relawan-relawan pengawal fatwa macam-macam. MUI sendiri nggak pernah klarifikasi. Nah, itu yang perlu. Ini yang masalah ya. Menurut saya, Pak Dir, itu yang perlu kita dorong ke depan. MUI betul-betul harus bertanggung jawab atas semua itu. NU dan Muhammadiyah sendiri sadar gak dengan kondisi yang terjadi di MUI sendiri? Karena kan dalam pantauan saya kan di dalam ini kan orang-orang NU dan Muhammadiyah yang mendominasi. Problemnya tidak, malah sebenarnya yang di dalam ini siapa elit NU, siapa elit di pusat ya, sorry. Bukan, saya tidak bicara konteks sosial. Beliau tokoh NU dan juga pengurus. Ini beda konteks, saya bicara di iya, pusat. iya, iya. Siapa tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah di dalam? tidak ada ya? Mungkin ada, tapi kayaknya tokoh kelas berapa lah gitu. Artinya begini, kalau memang tidak ada tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah di dalam, harusnya NU dengan Muhammadiyah sebagai ormas besar yang bisa dikatakan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap stabilitas negara, itu jangan hanya tinggal diam. Dan mungkin inilah momentum bagi ormas Muhammadiyah dengan NU untuk bersama-sama memikirkan seperti apa arah ke depan ini. Apakah MUI ini dibubarkan ataukah misalnya tetap dipertahankan tetapi dikawal oleh NU dan Muhammadiyah dan ya melibatkan semua elemen. Begitu barangkali, Pak Dokter. Ya. Kalaupun atau kayak jangan-jangan NU dan Muhammadiyah sendiri tidak tertarik untuk masuk ke MUI ya. Anggaplah kalau NU dan Muhammadiyah tidak tertarik masuk ke MUI, tetapi dengan kondisi mungkin. Kalau di pusat enggak tuh. Dengan kondisi saat ini MUI, Pak Dokter, Arangguru. Hemat saya begini. Iya. Saatnya ormas-ormas besar ini NU dan Muhammadiyah ini untuk bertanggung jawab. Iya, itu yang saya maksud ya. Ini kelahiran bayi yang apa itu kalau bayi Iya. yang Prematur. prematur ini karena sudah terlanjur hidup. Sudah terlanjur hidup. Kita untuk bagaimana bayi ini bisa hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Maksudnya Kalau masih harus dihidupkan. Iya, kalau masih betul, bertahankan di betul. hidup. Jadi MUI harus direvitalisasi. Nah, itu pekerjaan besar yang membebani negara. Iya. Jadi penting bubarin aja. Daripada negara terbebani. Ini Itu bubarin bahasa. aja. Estri Pak Dokter. Estri Pak Dokter. Saya teringat dulu kita Prof Kasimata. Saya Ini pandangannya beliau. Saya kayak kebayang di samping kiri saya ini ada Prof
Kasim Matar. Di samping kanan saya ini Prof. Ahmad Sewan. Semoga beliau berdua bisa mengikuti jejak orang tua Amin, kita, amin. guru-guru kita yang Luar memang biasa. sangat membanggakan bagi kita di Sulawesi Dan Selatan. dua tokoh kita ini berbeda pendapat tapi Iya, persahabatannya sangat. Bahkan Prof Kasim katakan, kalau nggak menelpon sehari Prof Sewang itu rindu. Iya, Nah, iya, itu luar biasa. Nah, ini model-model begini nih harus kita Iya. bangun di MUI. Saya dengan beliau kalau tidak video call segi kepala. Iya. Meskipun dalam banyak hal berbeda ya, Iya, tapi ada beberapa hal yang menyatukan kami. betul. Luar biasa beliau Iya. dan guru kita itu. Saya sangat hormat kepada beliau. Saya juga hormat sama. Baik, sahabat dan sahabat bisa. Jadi terakhir tadi Iya. intinya saya bukan dalam kapasitas Iya. sebagai pengurus MUI Sulawesi Selatan ya, yang kebetulan jadi pengurus periode ini di Komisi Kumham. Saya hanya mau menginginkan MUI yang ideal itu tadi. MUI yang ideal, yang MUI yang betul-betul independen, satu lembaga yang di dalamnya duduk para alimul alama yang bersih hatinya, yang menguasai ilmu-ilmu Islam, yang memberikan fatwa-fatwa yang sejuk, fatwa-fatwa yang rahmatan lil alamin, yang bisa menyebarkan senyuman sang Nabi. Gitu. Bisa mengayomi semua kelompok. Seperti Rasulullah dulu Iya. di Madinah. Di Madinah. Dan itu bisa dibuktikan pada Piagam Madinah. Baik, kita. Itu yang terakhir. Problemnya kultur kita nggak ke situ, Ustaz. Bedakan kultur Mesir ya. Iran ada lembaga kaderisasi ulama yang jelas. Kalau cuma Master of Art atau tingkat S2 paling cuma jadi pak doja masjid. Ya, paling jadi imam masjid aja gitu. Nah, sedangkan kita tiba-tiba backgroundnya bukan sarjana agama. Mungkin dia hanya pernah ikut pesantren kilat, tiba-tiba betul bicara agama. Kultur kita nggak ke situ. Maksudnya, yang ideal memang ulama-ulama yang kafaah, adalah, Iya. fakahah. Gitu ya. Saya pinjam istilahnya Ustaz Erwin. Gurunya dari gurunya Ustaz Erwin. Kafaah, fakahah, dan adalah gitu. Tapi kan itu harus dibangun oleh sebuah lingkungan tradisi kultur gitu loh. Yang Indonesia nggak punya. Nah, saya pikir ini harus dimulai, Pak. Ini harus dimulai. Iya. Untuk menyelamatkan bangsa ini, itu harus dimulai. Jadi agar apa? Agar Sobat ke TV depan, kalau mau tahu tadi kafaah, fakahah, adalah tanya beliau. agar ke depan Iya. ya ini ya tetap bisa dipertahankan keberadaannya, tetapi dengan catatan-catatan. Betul. Jadi saya lebih cenderung berpendapat seperti Prof Sewan, pertahankan Pertahankan. seperti guru saya Prof Sewan, tetapi Diperbaiki. diperbaiki. Oh ya, satu lagi kan, Iya. mu itu ada pengkaderan ulama. Kenapa bukan itu aja yang dijadikan pengurus? Ada Iya. salah satu guru saya sekarang sudah jadi pengurus MUI di Sulawesi Utara. Nah, itu. Kiai Tahir Ali. Dr. Muhammad Tahir ya. Jadi alumni PKU itu kan berhak menyandang gelar Kiai Muda. Mestinya pengkaderisasi ini yang perlu digalakkan. Nah, jadi dia ini menjadi media penyaring, filter. Oh, yang 1 tahun 2 tahun udah digodok baca kitab kuno. Rajin apa diwajibkan tahajud, diwajibkan tahajud ya. Jadi kalau ingin mencari orang-orang yang mendekati kafah adalah ya, saya punya patron yang sekarang lagi di Manado. Saya pikir Dr. Muhammad saya Tahir. pikir model-model seperti itu Iya. yang duduk di dalam agar hatinya betul-betul Betul. Ya Allah yang tidak hanya pernah ikut pesantren kilat tiba-tiba ya, kecuali mungkin ya komisi-komisi yang dalam tanda petik tidak tahu strategis dalam tanda petik maksud saya ya. Iya, sama di komisi- komisi saya. betul. Tapi kan ada Kumham. Iya. Kita jadi boleh, Kumham. boleh lah. Komisi Tapi- ekonomi, pemerintah Iya. ekonomi. Nah, boleh lah. Saya pikir itu. Ya. Oke deh. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, pada dialog dan diskusi kita pada kesempatan kali ini tiada lain hanya untuk memberikan edukasi ke masyarakat Indonesia terkait problem yang dialami MUI saat ini, yang saat ini menjadi perbincangan di seluruh Indonesia. Sangat viral kalau dibuka jejak media sosial, MUI ini ranking teratas. Jadi pembicaraan publik sampai Trending lagi lagi trending. trending topik sampai hari ini. Nah, tentu hal-hal yang lahir dari diskusi kita ini bersifat edukasi, dan tentu tujuan kita adalah negara hadir, ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU itu hadir dalam mencari solusi seperti apa MUI ke depan. Apakah MUI memang harus dipertahankan dengan tentu perbaikan-perbaikan yang harus signifikan, bukan hanya sekedar perbaikan sederhana, tapi harus signifikan. Atau kalau memang MUI ini hanya menghabiskan anggaran, seperti saran dari Pak Dokter tadi, ya sebaiknya kalau memang itu harus, ya kenapa tidak dibubarkan untuk menghemat negara. Tetapi sekali lagi bahwa
kami di sini hanya memberikan pendapat, bukan berarti kami mengintervensi negara, mengintervensi kelompok-kelompok yang punya wewenang terhadap MUI itu sendiri. Terima kasih kepada dua narasumber Terima kasih, kita, Pak. anak guru kita, Nanggu. Haji Andi Erwin Baharudin, Ustaz Masya Andi Erwin Allah. Baharudin, dan Dr. Sabara Nurdin. Beliau ini keduanya adalah guru saya, walaupun saya lebih tua mungkin di antara keduanya, tapi dari segi keilmuan saya harus berguru kepada keduanya, sahabat dan sobat episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.